Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jabra Setio dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas lab 1512, yaitu lab Control Routing Updates. Di sini kita susun dulu pada part pertama, build the network and configure basic device setting. Di sini kita konfigurasi topologi terlebih dahulu. Berikutnya kita hubungkan kabelnya. Berikutnya kita ubah nama routernya. Di sini R1, yang di tengahnya di R2, dan yang paling kanan R3. Berikutnya kita hidupkan untuk perangkatnya. Berikutnya kita masuk ke step kedua, configure basic setting for each device. Yang pertama di sini R1, di sini kita enable terlebih dahulu. Nah, di sini yang selanjutnya kita hostname menjadi R1, lalu kita hapus untuk IP domain lookup-nya. Berikutnya kita konfigurasi konsol dan juga kita tambahkan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi interface G000. Di sini yang mengarah ke R2. Berarti di sini INT E0/0. Di sini kita berikan deskripsi, kita berikan IP address 172.16.02. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface loopback 1. Di sini kita berikan IP address 172.16.11. Berikutnya untuk loopback 12. Di sini kita berikan IP address 172.16.12.1. Untuk LO13, di sini kita berikan IP address 172.16.13.1. Berikutnya untuk loopback 14, kita berikan IP address 172.16.41. Dan untuk interface 15,
Di sini kita berikan IP address 172.16.15.1. Berikutnya kita konfigurasi untuk R2. Di sini kita enable terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita hostname menjadi R2, lalu kita hilangkan untuk IP domain lookup. Setelah itu kita konfigurasi konsol dan juga kita tambahkan banner MOTD. Setelah itu kita konfigurasi interface G000, ini yang mengarah ke R1. Di sini kita berikan IP address, kita berikan deskripsi, dan juga kita berikan IP address 172.16.01. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface yang mengarah ke R3. Nah, di sini kita berikan IP address, kita berikan deskripsi, dan kita berikan IP address 192.168.01. Berikutnya kita berikan konfigurasi untuk interface loopback 10. Berikutnya kita konfigurasi R3. Di sini kita hostname menjadi R3, lalu kita hapus atau kita hilangkan IP domain lookup. Berikutnya kita konfigurasi konsol dan juga kita tambahkan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface G000. Di sini kita berikan IP address 192.168.02. Berikutnya kita berikan untuk interface loopback 3. Di sini kita berikan IP address 192.168.31 dan juga kita berikan IP OSPF network point to point. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface LO32. Di sini kita berikan IP address 192.168.321 dan juga kita berikan OSPF point to point. Berikutnya kita masuk ke interface LO33. Di sini kita konfigurasikan IP address 192.168.331 dan kita berikan OSPF point to point. Berikutnya untuk interface LO34 kita berikan IP address 192.168.341 dan juga OSPF point to point.
Berikutnya untuk LO35, selanjutnya untuk interface LO20, berikutnya LO21, kita berikan untuk LO22, dan yang terakhir LO23 dengan IP address 192.168.231. Berikutnya di part kedua, configure routing and redistribution. Di step yang pertama kita konfigurasi routing. Nah, di sini pada R1 kita sebarkan atau kita iklankan jaringan koneksi menggunakan EIGRP. Di sini menggunakan Autonomous System 1. Kita masuk ke mode konfigurasi router EIGRP 1. Nah, di sini kita berikan router ID 1111. Nah, berikutnya ini kita berikan networknya. Ini kita N dan kita lanjut ke R3. Di sini kita gunakan OSPF ID 123 untuk area 0. Nah, berikutnya kita masuk ke konfigurasi router OSPF 123. Di sini kita berikan router ID 3333. Berikutnya kita berikan networknya. Berikutnya kita N dan kita lanjutkan konfigurasinya untuk R2. Di sini kita masuk ke mode konfigurasi router EIGRP 1. Nah, di sini kita berikan router ID 2222. Setelah itu kita berikan networknya. Lalu kita exit. Berikutnya kita konfigurasi untuk router OSPF
Di sini kita berikan router ID 2222. Kita berikan juga networknya. Berikutnya kita end dan kita lanjut ke step 2. Verify EIGRP dan OSPF routing. Di sini kita masuk ke R1. Kita verifikasi menggunakan perintah show IP route EIGRP. Nah, di sini untuk di R1 belum di set. Nah, ini untuk R2. Berikutnya di bagian B, kita ping ke arah 172.16.31. Berikutnya kita ping ke arah 192.168.21. Margin sudah sukses, sudah terhubung. Berikutnya di step 3, configure redistribution on R2. Di sini kita redistribute the OSPF routes in EIGRP. Kita masuk ke mode konfigurasi EIGRP. Nah, di sini kita redistribute OSPF 123 metrik 10.100.255.1.1500. Berikutnya kita exit. Setelah itu kita redistribute juga untuk OSPF-nya. Berikutnya di step 4, verify redistribution. Di sini kita verifikasi untuk redistributionnya dan juga ini untuk EIGRP dan ini untuk OSPF root. Berikutnya kita lihat di R1. Nah, di sini untuk R1 berikutnya di C, verify the EIGRP routing table on R3. Di sini kita pindah ke R3. Nah, ini untuk IP root OSPF yang ada di R3. Berikutnya di part 3, filter redistribute
routes using a distribute list and ACL. Step yang pertama, configure an ACL and distribute list on R2. Di sini kita konfigurasi ACL dan distribute list untuk R1. Nah, ini kita lihat dulu untuk table routing di R1. Nah, berikutnya kita pindah ke R2. Di sini kita akan memfilter area 20 supaya tidak mengiklankan atau menyebarkan ke EIGRP domain. Di sini kita menggunakan standar ACL yang disebut OSPF 20 filter. Nah, di sini kita berikan IP access list. Nah, di sini kita berikan perintah remark use with list to filter OSPF 20 routes. Berikutnya kita deny 192.168.20.000.3.255. Berikutnya kita permit ini, lalu kita exit. Nah, di bagian C kita konfigurasi distribute list under EIGRP. Di sini kita masuk ke mode konfigurasi untuk EIGRP. Berikutnya kita end. Nah, di step 2 ini kita verifikasi konfigurasi yang baru kita buat. Di R1 kita cek untuk IP root. Nah, di sini untuk di R1 network not in the table. Sekarang kita cek untuk IP root EIGRP. Nah, di sini untuk EIGRP. Berikutnya kita lanjut ke part 4, filter redistribute routes using a distribute list and prefix list. Di step yang pertama, di sini kita masuk ke R3. Kita berikan perintahnya, kita show IP route OSPF. Nah, berikutnya kita konfigurasi di R2. Di sini kita berikan IP prefix list agar mengizinkan jaringan ini. Berikutnya di bagian C, configure a distribute list under the OSPF process to filter routes propagated. Di sini kita masuk ke konfigurasi OSPF dan kita berikan distribute list prefix.
Berikutnya kita exit dan pada R3 kita verifikasi. Nah, di sini ini adalah root yang baru kita tambahkan. Berikutnya di bagian E kita remove konfigurasi yang tadi dan kita ubah menjadi R2. Nah, di sini di R2 kita hapus atau kita remove IP prefix list dan kita ubah dengan /26. Berikutnya di R3 kita verifikasi. Nah, ini berikutnya kita ubah prefix list pada R2. Tadi /26, sekarang kita ubah menjadi /28. Nah, di sini kita verifikasi di R3. Nah, berikutnya di part 5, filter redistribute routes using a route map. Nah, di sini step pertama di R1 kita lihat untuk tampilan routing table saat ini. Nah, ini untuk routing table. Berikutnya di bagian B kita route maps. Route maps bisa digunakan untuk memfilter redistribute traffic dengan berbagai cara. Di step ini kita akan menggunakan filter deny R3, loopback 34, dan loopback 35. Nah, di R2 kita buat standar ACL dengan nama R3 ACL. Nah, jadi kita berikan perintahnya. Dan kita permit untuk loopback 34 dan 35. Berikutnya kita exit. Nah, di bagian C ini kita konfigurasi roadmap yang menolak traffic dengan nama ACL. Di sini langsung kita buat roadmapnya. Berikutnya kita berikan permit 20 untuk semua OSPF route dari R3. Berikutnya kita exit dan kita apply. Nah, di sini kita apply.
Berikutnya di bagian E, kita verifikasi. Nah, sini. Berikutnya di step kedua, kita buat untuk R3. Di sini di R3 kita lihat dulu untuk root OSPF sekarang. Nah, ini. Berikutnya di bagian B, kita berikan prefix list filter. Berikutnya di bagian C, kita konfigurasi roadmap yang cocok dengan prefix list OSPF metric. Di sini menggunakan metric cost 25 dan kita ubah metric type menjadi type 1. Kita buat roadmapnya, kita berikan deskripsi. Berikutnya kita set metric menjadi 25. Berikutnya kita set metric type menjadi type 1. Lalu kita exit. Nah, berikutnya kita buat untuk permit 20. Di sini kita berikan deskripsi. Lalu kita exit. Nah, berikutnya di bagian D, kita apply untuk roadmap yang ke arah OSPF. Di sini di R2 ini kita masuk ke konfigurasi, ke model konfigurasi OSPF. Nah, di sini kita apply. Berikutnya kita exit. Dan di bagian E ini kita verifikasi dari R3. Nah, di sini pada R3 ini adalah jaringan yang baru kita konfigurasi. Sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.